Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan khotbah minggu untuk tanggal 28 Agustus 2022 yang tertulis dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka kata Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua, siapakah Yesus? Pertanyaan ini juga pernah dilontarkan Yesus kepada para murid-muridnya ketika ia berada di Kaisarea Filipi. Saat itu adalah detik-detik terakhir ia sebagai manusia sebelum ia disalibkan dan harus menderita. Oleh karena itu Yesus membutuhkan waktu sendirian dan mengajarkan para murid-muridnya banyak hal. Yesus menganggap bahwa ketika ia tidak ada lagi di dunia ini sebagai manusia, maka diperlukan penerus untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia ini dan meneruskan iman Kristen bagi manusia di dunia ini. Namun untuk melanjutkan pekerjaannya dan meneruskan iman Kristen di dunia ini, maka haruslah ada orang yang mengenal benar siapa Yesus sesungguhnya. Untuk itulah Yesus menguji para pengikutnya dalam hal pengenalan kepada Yesus. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah Anak Manusia itu?" Ada yang menjawab Yesus adalah Yohanes Pembaptis, sebab Yohanes adalah tokoh yang hebat yang mungkin saja juga bangkit dari kematian. Yang lain berkata Yesus adalah Elia, sebab Elia adalah nabi terbesar dari semua nabi dan juga sekaligus membuka jalan bagi Mesias. Sebagian lagi berkata Yesus adalah Yeremia, sebab Yeremia adalah nabi yang paling penting dalam pengharapan bangsa Israel. Bila ditarik kesimpulan dari jawaban para murid-murid Yesus, maka dapat dikatakan bahwa Yesus adalah sosok yang paling terhormat dan yang paling tertinggi. Yesus adalah sosok yang luar biasa. Saudara, perikop kita saat ini mengenai tanya jawab antara Yesus dengan para muridnya di saat detik-detik kematian Yesus. Ada pertanyaan dan juga ada jawaban yang berbeda-beda. Lalu ada juga perintah. Dari peristiwa tanya jawab itu antara Yesus dengan murid-muridnya, lalu apa yang sesungguhnya firman Tuhan ingin katakan kepada kita? Ada 3 hal yang menjadi pesan bagi kita saat ini. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus itu anak Nirimata Namangulu. Beberapa tahun yang lalu, CEO Bukalapak Ahmad Zaki pernah menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Zaki meminta maaf perihal kicauannya yang diprotes oleh para pendukung Jokowi. Kicauannya menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter. Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan tagar uninstall Bukalapak. Bahkan ada warganet yang mengomentari dengan kalimat air susu dibalas dengan air tuba atau tidak tahu diri. Banyak warganet yang tidak terima jika idolanya atau pimpinannya disepelekan dan dijelek-jelekan.
Saudara, menurut praktisi psikologi Elizabeth Santosa mengatakan kebahagiaan adalah fondasi kehidupan. Pada dasarnya manusia ingin mempunyai pemimpin yang populer, yang tinggi derajatnya dan yang tidak boleh direndahkan. Hal yang sama yang juga ditunjukkan oleh para murid-murid Yesus. Mereka menganggap dan berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia yang tinggi derajatnya, nabi yang paling besar dari segala nabi dan mampu mengalahkan siapapun di dunia ini. Kemarin saya menonton film tentang Batman versus Superman. Mereka adalah sosok yang luar biasa, yang tidak terkalahkan. Mereka mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan. Tidak tanggung-tanggung, peluru ataupun senjata tajam tidak dirasakan. Mereka seperti makhluk abadi yang tidak pernah bisa mati. Mereka bisa melakukan apapun termasuk terbang. Saudara, ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus adalah superhero. Sama seperti Batman atau Superman, dapat melakukan apa saja. Dia mau mengikut Yesus karena ia berpikir bahwa Yesus akan mampu melindungi dirinya dan keluarganya. Yesus mampu memberkati usahanya. Yesus mampu memberkati pekerjaan dan keluarganya. Yesus pasti bisa memberikan penyembuhan penyakit yang ia derita. Yesus akan menolong dirinya di saat dirinya susah. Yesus mampu memberikan mujizat dan kemakmuran. Yesus akan membalas kejahatan dengan kejahatan yang telah berbuat jahat kepadanya. Yesus akan membuat dirinya berhasil dan sukses. Yesus pasti memberikan apa yang terbaik untuk saya. Saudara, jika ada orang atau ada di antara kita yang berpikiran bahwa Yesus adalah superhero, maka firman Tuhan saat ini menegur kita dengan keras dan mengatakan kepada kita, enyahlah iblis. Dengan kata lain, jika kita masih berpikiran bahwa menjadi orang Kristen aktif melayani Tuhan, aktif di dalam persekutuan, suka memberikan sumbangan, maka hidup kita pasti akan bahagia dan bebas dari segala kesusahan dan aman sentosa. Maka kita adalah lawan dari Yesus. Orang yang tidak sadar akan ajaran bahwa mengikut Yesus harus menanggung penderitaan, maka ia tidak layak menjadi muridnya. Pasal 16 ayat 24. Dungi didok Yesus matuak kasih siana, nasa nagiot mangyuto nau di swadahon madirina, di porsan masilang natu ibana, diuton maau. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang yang mengaku bahwa Kristus adalah Mesias adalah orang yang taat dan setia, bukan saja ketika suka dan senang, tetapi juga susah dan menderita. Taat dan setia meskipun tidak punya uang, taat dan setia meskipun sakit, taat dan setia meskipun mengalami kegagalan, kerugian, penderitaan dan musibah. Menjadi orang Kristen yang sejati atau menjadi murid-muridnya harus siap menderita, karena satu-satunya jalan menuju kemuliaan adalah penderitaan. Yang kedua, miliki motivasi yang benar dalam hal mengikut Yesus. Saudara, seandainya pasangan Anda ditanya alasan mengapa ia memilih Anda, lantas jawabannya bukan karena cinta tetapi karena kaya, banyak harta, warisan yang besar, karena jabatan yang tinggi, status, atau popularitas Anda, apa yang Anda rasakan? Pasti Anda akan merasa sedih atau sakit hati. Kita tentu menginginkan jawaban bahwa pasangan kita memilih kita karena ia mencintai kita apa adanya, bukan karena motivasi-motivasi lainnya. Tidak satupun dari kita yang menginginkan alasan lain dari orang yang kita cintai dalam menjalin hubungan kita dengan kita selain karena cinta. Namun kenyataannya tidak jarang orang memilih pasangan bukan karena cinta, tetapi justru didasari oleh motivasi-motivasi lain. Ada yang karena harta, status atau popularitas, bahkan ada juga yang karena kasihan. Kita bisa bayangkan seperti apa hubungan apabila didasari oleh motivasi-motivasi seperti itu. Sebuah dasar motivasi yang lemah tidak akan kuat bertahan untuk waktu lama. Jika dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia saja kita perlu memeriksa betul apakah dasarnya benar atau tidak benar, apalagi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita secara istimewa. Saudara, banyak orang mengikut Yesus karena memang sudah turun-temurun, karena dilahirkan di lingkungan Kristen, karena disuruh pasangannya, karena ikut-ikutan, karena ingin menghilangkan jejak kehidupan, karena ingin menikah.
Firman Tuhan saat ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa untuk mengikut Kristus bukan karena suruhan orang tua, anak, keluarga. Mengikut Yesus bukan karena kita terlahir dari keluarga Kristen. Mengikut Yesus bukan karena kita disuruh oleh pendeta. Mengikut Yesus bukan karena paksaan atau diperintah oleh sing tua. Apalagi mengikut Yesus karena ingin mendapatkan pujian hati dan kebahagiaan. Pengenalan kita akan Yesus tidak boleh diperoleh dari orang lain. Namun pengenalan Yesus harus benar-benar dari pengenalan secara pribadi dan benar, yaitu dengan iman dan kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak memberitahukan bahwa dirinya adalah Mesias. Mari kita introspeksi diri kita secara keseluruhan. Mari kita tanya hati kita yang paling dalam, mengapa saya mau mengikut Yesus? Mengapa saya menjadi pelayan? Mengapa saya menjadi anggota persekutuan di tengah-tengah gereja? Yang Tuhan inginkan dari kita adalah motivasi yang benar. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Karena itu mari kita tekadkan dan bulatkan hati bahwa mengikut Yesus karena kita percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias dan Anak Allah. Dan yang ketiga, kita harus menyangkal diri. Saudara, banyak orang Kristen ditanya siapa prioritas utama dalam hidupnya, jawabannya Tuhan Yesus. Tapi dalam realita kehidupan yang sebenarnya, siapakah? Apakah prioritas utama kita? Kekayaankah? Kekuasaankah? Keluargakah? Hobi atau kesukankah? Pada masa kini ada berbagai hal yang selalu berusaha menempati tempat yang paling utama dalam hidup kita, yang seharusnya ditempati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, keegoisan. Keegoisan kita bisa membuat kita menganggap keinginan atau cita-cita kita sebagai hal yang paling utama dalam hidup kita, sehingga keegoisan kita bisa menggeser kehendak Allah. Kedua, kadang-kadang keluarga dan orang-orang yang paling dekat dengan diri kita berusaha menempati tempat paling utama dalam hidup kita dengan menggeser Kristus dari tempat yang paling utama. Ketiga, kadang-kadang orang-orang berkuasa atau orang-orang yang berkarisma berusaha menempati tempat yang paling utama dalam hidup kita. Dan keempat, kadang-kadang pekerjaan untuk mendapatkan uang mampu mengesampingkan ibadah dan persekutuan kita kepada Tuhan. Saudara, menyangkal diri bukan berarti menjalani hidup ini tanpa kenikmatan atau kemewahan. Atau ketika kita sudah bisa menahan hawa nafsu dan mampu hidup dengan sederhana, maka kita sudah menjadi orang Kristen yang benar. Menyangkal diri dalam kehidupan ini berarti berkata tidak kepada diri sendiri dan berkata iya kepada Allah. Menyangkal diri artinya menghilangkan diri sendiri sebagai yang utama dan menjadikan Allah sebagai yang utama. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oleh sebab itu, barang siapa yang mampu menyangkal dirinya atau mampu melakukan kehendak Tuhan, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, untuk menjadi pengikut Yesus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu ia harus memiliki motivasi yang benar, mampu menyangkal diri, dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin.